As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maaf, bapak-bapak lebih paham karena bapak-bapak berdinas di kepolisian. Kalau ada razia atau apa penangkapan, kenapa banyak juga orang Islam yang masuk penjara? Padahal dia sholat juga, mungkin dia sudah haji. Karena tadi Pak, peluru belum dilaras kenapa? Peluru masih di bibir. Maka datang kita sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Marilah sholat, marilah menuju kejayaan. Jelas Allah Ta'ala memanggil, marilah sholat, marilah menuju kejayaan. Dengan sholat kita akan dibuat jaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak yang menyambut panggilan Allah? Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW selama beliau di Madinah, inilah hal yang beliau usahakan dengan sungguh-sungguh, bagaimana memindahkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari bibir para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ke menggunjang ke dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, untuk kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu di tahun ke-11 kerasulan, dan di saat itulah turun perintah sholat wajib. Lalu sebelum turun perintah sholat wajib, apa kerjanya Rasulullah dan sahabat? Kerja Rasulullah dan sahabat adalah memasukkan ini kalimat tauhid yang jaraknya cuma sejengkal saja dari bibir ke dalam hati sanubari ini, bapak-bapak ibu sekalian, jaraknya cuma sejengkal. Tapi Nabi SAW perlu waktu lebih dari 13 tahun untuk perkara itu. Maka oleh sebab itu sekalian, inilah hal-hal yang perlu kita ulang-ulang di dalam kegiatan keseharian kita. Kita ulang-ulang pentingnya perkara ini iman, pentingnya bagaimana Nabi SAW sebagai panutan kita memulai membawa agama seperti apa? Karena ini adalah tariqah, ini adalah jalan yang mesti kita buat sampai hari ini, sampai kapanpun, sampai seluruh dunia. Yang disebut agama, mohon maaf nih, sekali lagi saya mohon maaf. Misalnya kita kumpulkan 10 orang Islam, kemudian mari kita buat random sampling. Kita tanya Bapak A atau si A, kita tanya apa itu al-Islam? Dia akan menjawab dengan pengetahuannya. Islam adalah ini. Kita tanya orang kedua, kita tanya orang ketiga, kita tanya orang keempat. Saya pernah membuat riset semacam ini Pak. Ternyata 10 orang jawabannya 10 jawaban. Maknanya 10 orang ini memahami Islam berbeda-beda. Sementara Islam ini nggak boleh berbeda. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, apa itu al-Islam? Islam ini adalah taat kepada Allah dengan mengikuti cara sempurna kehidupan Rasulullah SAW. Ini yang disebut Islam. Kalau orang Islam memahami al-Islam seperti ini, maka tidak akan pernah ada ikhtilaf, tidak pernah akan ada perbedaan pandangan dan kepahaman atas Islam itu sendiri. Maka kembali Pak, ingin kami sampaikan bahwa Islam, apa maksud al-Islam? Islam adalah ketaatan kepada Allah dengan mengikuti cara hidup, petunjuk, contoh yang sempurna dari Sayyidul Anbiya, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Taat kepada Allah, nggak ikut cara Rasulullah, bukan Islam. Taat kepada Allah, nggak ikut caranya Rasulullah, bukan Islam. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita ingin keislaman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti, belajar, mengetahui, bertanya kepada
disebabkan karena pemahaman ini umat kepada agama tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Makanya disebut agama adalah taat kepada Allah, ikut cara Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu sekalian, hendaklah kita secara keinginan pribadi sering sowan kepada para ulama, bertanya atas perkara ini. Bagaimana kehidupan Nabi SAW? Maka insya Allah kalau saya melihat di dalam jadwal nanti selepas maghrib kalau tidak salah ada mudzakarah atau pembicaraan atau penjelasan tentang kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh sebab itu kami tidak akan menjelaskan perkara itu karena nanti akan dijelaskan di dalam program selepas maghrib. Kemudian Bapak sekalian, para ulama meletakkan landasan Islam itu di dalam 5 landasan. Rukun Islam adalah rukun lain. Islam berdiri di atas 5 landasan penting. Yang pertama adalah masalah keimanan. Sedikit tadi kami singgung di awal, apa itu iman? Iman ini adalah maksud daripada iman. Iman ini adalah pertama syarat orang beriman percaya kepada yang gaib. Jadi kalau kita nggak percaya kepada yang gaib, berarti iman kita mohon maaf batal. Kita nggak percaya adanya kubur, kita nggak percaya adanya mahsyar, berarti iman kita batal. Kita mesti ucap syahadat lagi. Jadi yang pertama dalam kedudukan Islam, 5 landasan Islam adalah yang pertama masalah keimanan. Yang kedua masalah ibadah. Yang ketiga adalah masalah muamalah. Muamalah seperti para ulama jelaskan kepada kita, muamalah itu dengan bahasa yang mudah interaksi finansial. Jadi jual beli, hutang piutang, waris mewaris, ini diatur dalam kaidah muamalah.